Oke, kali ini bersama saya Budi Basadena akan membahas tentang behind the track salah satu musik film yang saya bikin untuk film pendek untuk Satria Setia kali ini saudaranya, judulnya The Last Day of School. Film ini yang menjadi menarik adalah kalau dari beritanya ya, saya lihat di solopost.com, film ini sempat meraih penghargaan. The Last Day of School diganjar penghargaan dalam ajang Digicon 6 Asia Supreme Movie Contest di Jepang tahun 2017. Jadi mereka menang nih. Kemudian penghargaan ini diselenggarakan oleh Tokyo Broadcasting System, diserahkan langsung di Tokyo. Jadi si Satria pada saat itu sempat berangkat ke Tokyo untuk menerima penghargaan ini. Kemudian ada lagi penghargaan yang lain adalah masuk nominasi The Smile International Film Festival for Children and Youth di New Delhi, India. Jadi setelah dari Jepang, dia masuk nominasi yang di India. Ada beberapa dari karya dari negara lain juga. Tapi pada saat itu Satria tidak bisa berangkat ke India. Ini adalah proyek iseng kenang-kenangan terakhir sebelum lulus dari SMP Negeri 9 Solo. Nah, mereka sebagai masih SMP kelas 9 berarti ini ya. Nah, ini ceritanya seperti ini. Kalau mau baca di Tokyo. Kemudian film internasional lain, festival film internasional lain yang dijuari oleh ini adalah di kompetisi film pendek Festival Cinema Australia 2018. Ini saya langsung ke beritanya aja ya. Sedangkan film pendek berjudul The Last Day of School disutradari oleh sineas remaja asal Solo Satria Setia Adiwibawa menyabet anugerah Special Mention. Special Mention mewakili perjuangan kami dari sekian banyak film yang berkompetisi. Karya yang satu ini mewakili umur dan dunia kehidupan sineasnya. Jadi intinya di sini film ini dapat apresiasi yang bikin anak SMP bercerita tentang permasalahan anak SMP, yaitu hari terakhir ujian. Nah, ini menarik nih. Kira-kira seperti itu. Ini ada di artikel di liputan6.com. Lalu seperti apa behind the track-nya? Oke, di sini. Ini adalah season Pro Tools-nya tahun 2018 yang bikin ini. Saya dipercaya untuk bikin musik satu. Kemudian saya juga dipercaya untuk ngedit audionya, ngilangin noise dan sebagainya, audio post production tepatnya. Kemudian saya juga dikasih kesempatan untuk ngerekam musik kreditnya secara live di sini. Saya akan bongkar tracknya satu persatu dari sini. Saya gedein. Track pertama, track video, formatnya 25 fps. Kemudian ini adalah track guide dari editor. Isinya mungkin pilihan musik yang jadi referensi untuk saya bikin musiknya. Kemudian setelah itu ini adalah track dialog. Nah, ini kenapa track ini saya matiin, karena ini dari kamera dan ini yang mix masih mixingan kasar dari editor videonya. Maka ini tidak saya pakai, hanya sebagai reference guide aja. Kemudian di sini ada dialog gabungan dari clip on dan boom max kalau nggak salah loh ya. Atau bahkan dari kamera, langsung dari direction kamera. Ada dua dialog yang dipisah. Kalau mau dengerin seperti ini, saya solo dulu. Sekarang kamu deketin dia dan ambil buku tulis itu. Kemudian di sini juga ada track yang lain. Stop. Mau apa sih? Kemudian sound effect bawaan dari editor gambar. Jadi mungkin pada saat ngedit gambar mereka sudah mau masang beberapa sound yang autentik menurut mereka dan saya tidak perlu bikin ulang. Ini sound effect dari mereka. Kemudian kita masuk ke track musik. Ada berapa ini? Sekitar 11 track. Masih formatnya masih MIDI. Sengaja nggak saya render ke audio karena ya memang tujuannya behind the track seperti ini sementah mungkin. Biasanya kalau sudah masuk post production itu sudah jadi stem ya. Jadi stem itu drum sendiri apa sendiri, tapi ini masih mentah. Ini dari sudut musik komposenya masih kelihatan semua notnya. Ini track arpeggio.
strings, piano, bass. Seperti ini. Kemudian ini selain track musik saya putarkan beberapa adegan yang musiknya paling rame ya, mungkin di bagian ini. Dan hari ujian telah tiba. Seluruh siswa mengeluarkan jurus-jurus yang dianggap mumpuni. Paijo ini mandi kembang dan cacar air. Sementara Tejo hanya mengandalkan tawakal. Oke, kemudian masuk ke sound effect. Ini kelihatan tracknya banyak ya, sebenarnya cuma nggak banyak sih, cuma ada beberapa region doang. Ini narasi, kebetulan aku yang ngisi. Ini adalah kisah dua sahabat. Kemudian sound effect kecil, sound effect yang sangat basic banget. Seperti itu. Kemudian di sini ada suara api mungkin pada saat adegan bakar kertas ini. Dengan membakar. Nah, ini suara api tambahan. Kemudian ini adalah musik kreditnya. Ini rekaman asli dari mereka, dari talent mereka, dari anak-anak SMP itu. Terdiri dari 3 track. Resah di Bass, dada, vokal, dan gitar pecah akustik. menjadi senyum, merekah, mengakar. Kini saya, manusia ini, bercingkrak, terbenam dalam senja. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi tracknya nggak terlalu banyak, kemudian untuk efeknya juga nggak terlalu banyak, basic banget, bahkan cenderung kasar sekali soundnya dan mentah. Nah, nanti akan saya ceritakan kenapa konsepnya seperti itu. Untuk background ceritanya, proses pembikinannya adalah si Satria ini, sutradaranya ini pada saat itu masih kelas 3 berarti, kelas 3 SMP. Kebetulan dia sudah beberapa kali ikut training bikin film pendek, dan ini salah satu filmnya yang melibatkan banyak orang. Kemudian istilahnya dia meng-hire sound secara terpisah, dan aku di sini diberi tanggung jawab untuk bikin tadi musik scoringnya, kemudian ngedit dialog dan lain sebagainya. Konsepnya adalah mentah. Jadi yang pada saat itu aku jadi fokuskan ketika bikin musik ini adalah sementah mungkin, karena ini film tentang anak SMP yang mungkin baru awal puber dan lain sebagainya, dan menganggap semua hal itu baru, tidak terlalu mewah, sangat-sangat mentah dan mendasar sekali. Itu kelihatan ya dari pemilihan alat musiknya, kemudian bagaimana kita handling noise-nya juga. Memang sengaja nggak terlalu dibersihin karena ini wilayah sekolah yang memang berisik gitu, bukan wilayah di rumah yang serba lux dan sebagainya. Ini memang di sekolah, dan sekolah di Indonesia memang seberisik ini, senoise ini. Itu yang jadi pandanganku dalam mendesain soundnya. Kemudian kalau dilihat dari scene musik-musik mereka juga sangat-sangat kasar sekali, sangat-sangat mendasar dan sangat-sangat mentah. Yang itu memang aku merasakan moodnya, soundnya itu memang yaitu semangat-semangat anak SMP, baru tahu terus membuat sesuatu, tidak perlu hal yang rapi, kemudian nggak perlu hal yang mewah dan sebagainya. Apalagi ini settingnya ada di sekolah di daerah kecil, kota kecil misal kayak kota Solo dan sebagainya. Nah, ini kebetulan di sini ada klip detailnya ya, jadi kelihatan kalau aku bikin filmnya ini ada namaku. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan yang menarik dari film ini selain dapat award adalah semangatnya ketika bikin film sesuai dengan pengalaman yang sedang dialami. Jadi memang tahun itu UAS atau ujian akhir sekolah itu belum dihapuskan, dan itu jadi momok semua orang yang ingin lulus sekolah gitu loh. Jadi bisa aja karirnya ini atau masa depan mereka ini jadi suram ketika tidak lulus UAS.
Nah, pada akhirnya UAS ini dihapus pada saat COVID tahun kemarin. Jadi ini mungkin agak kurang relate ketika diputar di tahun-tahun ini karena UAS nggak ada. Tapi ini bisa menjadi gambaran cerita ke mereka-mereka yang sekarang masih SMP atau bahkan SD, bahwa dulu untuk pindah jenjang sekolah itu harus melewati ujian akhir. Ya, film ini membahas tentang cerita tersebut. Kira-kira seperti itu behind the track dari film The Last Day of School yang menang di 2 penghargaan bergengsi. Dan ini mungkin hal yang menarik bagiku karena sebelumnya aku belum pernah nulis musik scoring untuk film yang dilombakan secara internasional. Mungkin hanya ngerekam on location recordingnya aja, kemudian atau hanya bersih-bersih noise saja. Tapi di film ini saya diberikan kepercayaan penuh untuk menggarap semua divisi audionya yang terdiri dari sekitar 28 track. Video ini sangat saya rekomendasikan untuk mereka yang baru pertama kali masuk ke dunia audio post production untuk film-film pendek yang mungkin di tahun 2017 ini sangat terlihat agak rumit, tapi di tahun 2022, 5 tahun setelah pembuatan film ini, hal ini menjadi biasa karena sekarang sudah melek secara visual, audio visualnya sudah benar semua. Nah, nanti akan saya bahas film-film Satria selanjutnya. Kita akan lihat progresnya atau tahapannya ketika si filmmaker ini tumbuh dari SMP sampai kuliah. Jumpa lagi nanti di video tentang behind the track pembuatan musik film pendek.